Pemirsa, bagi Anda yang bingung menghabiskan waktu libur lebaran, Anda bisa datang ke negeri di atas awan Wonosobo, Jawa Tengah. Di sana ada tradisi unik menerbangkan balon udara dengan beragam warna, motif, dan ukuran. Ribuan orang berkerumun di lapangan desa Candiasan, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah untuk menyaksikan penerbangan balon udara berbagai motif. Tak hanya dari Wonosobo, penonton juga datang dari berbagai daerah di Indonesia. Sedikitnya 35 balon udara diterbangkan. Pesertanya tak hanya kelompok dari desa Candiasan saja, namun kelompok penerbang balon udara dari berbagai desa di Wonosobo juga hadir. Dengan latar belakang gagahnya Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing, atraksi balon udara ini mampu menyihir para pengunjung bahkan dari luar Jawa. Iya, soalnya lewat VIP TikTok terus kan, jadi saya dan saudara saya memutuskan untuk datang ke Wonosobo. Baru pertama kali atau udah pernah lihat balon udara sebelumnya? Pertama kali. Baru pertama kali. Iya. Terus kami juga excited karena di Papua itu sebelumnya tidak pernah ada festival seperti ini. Jadi kami senang gitu. Jadi kayak pas kebetulan ini kan lewat terus di FYP TikTok kami. Jadi ya sebisa mungkin kami menyempatkan diri untuk mengikuti festival ini karena ya seru juga. Riuh rendah penonton terjadi ketika salah satu tali balon udara tak sengaja terputus hingga balon akhirnya lepas tak terkendali. Untuk festival balon kali ini 2025 untuk tujuannya mengedukasi masyarakat, mempertahankan tradisi Wonosobo tapi tetap dengan aturan yang berlaku, dengan cara ditambahkan agar tidak mengganggu jalur penerbangan. Untuk menjaga keselamatan lalu lintas udara, balon udara ini ditambatkan dengan tali maksimal 150 meter saja. Puncak perayaan tradisi balon udara ini akan digelar pada hari Minggu 6 April mendatang di alun-alun Wonosobo. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. H+2 Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah, Stasiun Wush dipadati ribuan warga yang akan mudik lebaran ke Bandung Rabu pagi. Antrian nampak terlihat panjang di scan tiket untuk masuk ke peron. Mereka mengaku memilih naik Wush karena menghindari kemacetan di jalan raya. Ribuan pemudik silih berganti memadati stasiun kereta cepat Wush di Stasiun Halim, Jakarta Timur. Kepadatan calon penumpang terlihat pada antrian scan tiket untuk masuk ke peron stasiun. Ramainya penumpang juga terlihat di ruang tunggu sebelum check-in naik kereta cepat Wush. Mereka memilih mudik 2 hari pasca Lebaran dengan kereta cepat Wush. Tujuannya untuk menghindari kepadatan dan kemacetan jika mudik menggunakan transportasi lain saat Lebaran. Saya mau ke Bandung, tepatnya ke Arca Manik. Mau kumpul keluarga besar suami. Karena biar lebih cepat sampai, karena pengalaman tahun lalu saya kena macet di Cipularang sampai 6 jam sampai 8 jam gitu. Jadi lebih memilih naik bus untuk tahun ini. Naik bus aja? Iya. Harga tiket kereta cepat Wush dinilai murah oleh para calon penumpang, yaitu dengan harga Rp275.000 untuk sekali perjalanan. Dari Jakarta, Rio Mani, iNews melaporkan. Pemirsa, pada hari ketiga Lebaran, kondisi Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat terpantau ramai. Masyarakat berangsur mulai kembali ke Jakarta usai mudik dari kampung halaman. Keramaian di Stasiun Pasar Senen pada H+2 Lebaran didominasi oleh keberangkatan pemudik maupun pemudik yang kembali ke Jakarta.
Pada periode masa angkut lebaran 2025 dari tanggal 21 Maret hingga 11 April ini, PT KAI Daob 1 Jakarta mencatat 785.000 tiket ludes terjual untuk keberangkatan dari Jakarta. Sementara untuk kedatangan sebanyak 98.702 penumpang yang telah tiba atau akan tiba di Jakarta, dengan rata-rata per hari 31.359 penumpang yang akan turun di area Daob 1 Jakarta. Sementara itu pada H+2 Lebaran kali ini Pelabuhan Bakauheni Lampung sudah mulai ramai oleh para pemudik yang melakukan perjalanan arus balik. Para pemudik melakukan pulang lebih awal untuk menghindari kepadatan. Meski terpantau meningkat, Pelabuhan Bakauheni masih terpantau normal, hanya terlihat antrean kendaraan yang hendak menunggu kedatangan kapal. Berdasarkan data 1 April 2025, sebanyak 12.000 penumpang sudah menyeberang dari Sumatera menuju Pulau Jawa. Diprediksi keramaian jumlah penumpang akan terjadi pada tanggal 3 hingga 7 April mendatang, lantaran ASDP memberikan diskon tarif tiket sebesar 20 hingga 36% untuk berbagai kategori kendaraan. Nantinya ASDP juga akan melakukan berbagai skema untuk mengurai kepadatan dengan cara menambah jumlah kapal dan pengalihan sejumlah kendaraan. Dua hari pasca Lebaran, sejumlah pendatang mulai berdatangan di Jakarta melalui Terminal Kampung Rambutan. Wagub Jakarta Rano Karno mempersilahkan perantau untuk menetap asalkan memiliki keahlian untuk bekerja. Hari ketiga Lebaran 2025, Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur mulai dipadati para pendatang dari berbagai wilayah di Pulau Jawa. Mayoritas warga pendatang yang baru tiba telah selesai bersilaturahmi di kampung halaman dan ingin berlibur maupun menemui keluarga dan kerabat mereka di Jakarta. Tak sedikit warga pendatang yang berniat menetap di Jakarta untuk mencari mata pencaharian yang lebih baik dibandingkan di kampung halaman. Melihat tingginya angka kedatangan pendatang, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mempersilakan warga perantau untuk menetap di Jakarta, asalkan memiliki keahlian untuk bekerja di bidang tertentu. Dan nanti insya Allah kalau kembali ke Jakarta, Pak Kup juga bilang kita tidak akan melarang orang untuk tidak datang ke Jakarta. Silakan saja datang ke Jakarta, tapi memang kalau ingin mengadu nasib di sini, minimal harus punya keterampilan, punya skill. Karena nanti kalau nggak punya keterampilan akan bersaing dengan masyarakat yang ada di Jakarta. Jumlah pendatang baru di Jakarta setelah Lebaran 2025 diprediksi menurun, melanjutkan tren penurunan sejak tahun 2023. Meski demikian, pemerintah Provinsi Jakarta tetap menyiapkan langkah antisipasi dalam menghadapi kedatangan perantau. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Jelang puncak arus balik Lebaran, kemacetan terjadi di jalur arteri Garut, Jawa Barat. One way diberlakukan dari arah Tasikmalaya menuju Bandung dengan titik pending di kawasan Gobing atau Simpang 4 Anwar Musadat. Sejak pagi tadi, volume kendaraan di jalur arteri Garut yang melewati Jalan Kadung Ora dan Tarogong terus dipadati kendaraan. Untuk mengurai kemacetan, saat ini rekayasa lalu lintas berupa one way atau satu arah diberlakukan dari Tasikmalaya menuju Bandung dengan titik pending di kawasan Gobing atau Simpang 4 Anwar Musadat. Kendaraan di jalur arteri Garut didominasi oleh kendaraan pribadi dan sepeda motor yang akan kembali ke kota asalnya masing-masing usai berlebaran di kampung halaman. Selain karena tingginya volume arus balik pemudik, kemacetan ini diperparah dengan banyaknya kendaraan yang hendak berwisata. Kita ke informasi lain pemirsa, hari ketiga Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah, berbagai tempat wisata di Jakarta ramai dikunjungi masyarakat. Salah satunya Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Hari ini diprediksi merupakan puncak pengunjung yang mencapai 100.000 orang. Hari ketiga Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah, berbagai tempat wisata di Jakarta ramai dikunjungi masyarakat. Salah satunya Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan.
Nampak terjadi kemacetan dan antrean panjang bagi warga yang ingin rekreasi sekaligus melihat binatang di Ragunan. Diprediksi sebanyak 100.000 pengunjung mendatangi Ragunan, disediakan 20 kantong parkir yang mampu menampung 26.000 kendaraan roda 2 maupun roda 4 untuk mengurai kepadatan lalu lintas Ragunan. Petugas mengimbau pengunjung untuk menjaga barang bawaannya agar tidak menjadi korban kejahatan. Pemirsa, libur lebaran hari ketiga Pantai Ancol dipenuhi oleh pengunjung. Berenang, bermain pasir, atau hanya sekedar menikmati deru ombak dilakukan pengunjung di Pantai Ancol. Kawasan wisata Ancol menjadi primadona saat musim libur lebaran. Para pengunjung memadati kawasan Pantai Ancol bersama keluarga. Tak hanya menikmati angin pantai, Pantai Ancol memiliki ombak tenang, sehingga banyak pengunjung yang mengajak anaknya untuk berenang di Pantai Ancol. Bagi Anda yang berencana berlibur ke kawasan objek wisata Pantai Anyer hingga hari ketiga lebaran ini, jumlah wisatawan terus membludak dan membuat arus lalu lintas tersendat. Lonjakan wisatawan diprediksi masih terjadi hingga akhir pekan nanti. Arus lalu lintas di Jalan Raya Anyer, Serang, Banten di hari ketiga perayaan Lebaran 2025 tersendat. Kondisi ini terjadi karena pelambatan laju kendaraan akibat tingginya volume wisatawan yang berdatangan ke wilayah tersebut dari berbagai arah. Volume kendaraan wisatawan mulai meningkat sejak Rabu pagi. Karena kemacetan yang terjadi, sejumlah kendaraan wisatawan bahkan memenuhi area parkir pantai umum maupun kawasan villa dan perhotelan. Untuk mengurai kemacetan, pihak kepolisian pun memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa one way atau satu arah menuju Pantai Anyer dan Carita. Karena arus lumayan padat sehingga diberlakukan one way. Tadi pagi juga dilakukan one way arus menuju Pantai Anyer maupun Carita. Sedangkan sore hari ini dilakukan penarikan one way arus balik. Selain kepadatan di jalan raya, keramaian wisatawan di kawasan objek wisata Pantai Anyer juga terus meningkat. Para pelancong dari berbagai daerah terus berdatangan ke objek wisata ini untuk bermain air di bibir pantai maupun berenang di kawasan pesisir pantai. Kondisi cuaca sangat mendukung, adem, tidak panas. Untuk lahan parkir juga terjangkau, luas, terus tiket masuk juga terjangkau. Pengunjung ramai banget Pak, sampai sono. Diprediksi peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Pantai Anyer akan terus bertambah hingga akhir pekan nanti, menjelang berakhirnya periode cuti bersama Lebaran 2025. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan.